Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini, kita menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari renungkan firman Tuhan bersama menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita di Markus pasalnya yang ke-16 dan kita akan membahas dalam Markus 16 di ayatnya yang ke-14. Sekali lagi Markus 16 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam perikop ini menuliskan peristiwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Ketika Tuhan Yesus ini sudah bangkit, Tuhan Yesus itu menampakkan diri atau memperlihatkan dirinya kepada murid-murid dan juga orang-orang yang mengiring dia, ya. Sejak dalam masa pelayanannya Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka setelah kebangkitannya. Nah, mari kita akan meneliti kisah ini bersama-sama, peristiwa ini menggunakan O, I, dan A. Yang pertama, observasi. Yang bisa kita amati dalam kisah ini adalah Bapak Ibu, yang pertama, siapa? Yaitu tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah ini. Ya, tokoh tersebut tentunya ada Tuhan Yesus, kemudian ada murid-murid Tuhan Yesus, dan kita bisa juga lihat di dalam ayat yang ke-9 ada seorang yang bernama Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena ini adalah wanita yang pernah mengalami mujizat daripada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pernah mengusir tujuh setan dari tubuhnya. Itu yang kita bisa baca juga dalam perikop ini. Nah, kemudian kapan atau waktu terjadinya peristiwa ini? Menurut catatan dalam ayat 9 dikatakan bahwa peristiwa dalam kisah ini terjadi waktu pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ya, ini adalah waktunya yang dicatatkan dalam kisah ini. Kemudian selanjutnya apa? Yaitu peristiwa yang terjadi di dalam kisah ini. Ada apa ya? Kejadian apa yang terjadi dalam kisah ini? Yang pertama yaitu peristiwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan beberapa muridnya. Nah, inilah peristiwa utama yang terjadi di dalam kisah ini. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengobservasi, kemudian interpretasi, yaitu hal apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini, khususnya dari ayat 9 sampai di ayat yang ke-14 yang menjadi pokok pembahasan kita. Nah, dikatakan bahwa Maria Magdalena dan beberapa murid Tuhan Yesus sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun sudah menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka ini setelah mengalami peristiwa itu, mereka mengabarkan kejadian yang ada, yaitu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang lain. Nah, kabar yang mereka terima ini yang disampaikan kepada murid-murid yang lain pun tidak hanya satu kali Bapak Ibu, ya, karena ada Maria Magdalena kemudian beberapa murid lain yang menyampaikan. Jadi ada 2 kali berita itu disampaikan kepada murid-murid yang lain yang belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan yang mengabarkannya pun adalah benar-benar orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, ya, Maria Magdalena tadi dan murid Tuhan Yesus yang tadi, dan mereka benar-benar bertemu langsung di lokasi, ya, saat itu juga. Nah, jadi dapat dipastikan bahwa kabar yang dibawa oleh Maria Magdalena dan beberapa murid Tuhan Yesus ini adalah berita atau kabar yang benar, valid, fakta dan juga nyata. Nah, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ya? Respon apa yang ditunjukkan oleh murid-murid yang lain ini ketika kabar tersebut sampai kepada mereka? Ternyata di dalam hati murid-murid yang lain itu terdapat ketidakpercayaan dan kedegilan. Sehingga kabar kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak mereka terima dengan baik. Secara tidak langsung mereka mengabaikan Tuhan Yesus yang sudah bangkit pada saat itu. Karena mereka tidak terima, ya, kemudian tidak merespon dengan baik kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal sudah disampaikan. Ya.
Tuhan Yesus pada akhirnya mengetahui bahwa ada murid-muridnya yang lain yang masih degil hatinya dan tidak percaya atas kebangkitannya. Nah, degil dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian tidak mau menuruti nasihat orang atau keras kepala atau kepala batu. Nah, itu yang disebutkan sebagai degil. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus langsung menampakkan dirinya kepada ke-11 orang muridnya ketika mereka sedang makan, ya dikatakan dalam perikop ini. Dan Tuhan Yesus bertemu dengan mereka tidak hanya sekedar ingin menunjukkan dirinya, tetapi Tuhan Yesus mencela atau mengecam dan mengkritik ketidakpercayaan dan kedegilan hati dari murid-murid ini. Karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang sudah melihat Tuhan Yesus dan kemudian mengabarkan kepada mereka. Padahal kabar yang mereka sampaikan itu adalah benar. Tapi mereka masih ada yang tidak percaya, hatinya keras ya, keras kepala, degil. Nah, Tuhan Yesus tentunya tidak berkenan atas kedegilan hati dan ketidakpercayaan ini. Apalagi dua hal ini muncul dalam hati murid-muridnya sendiri. Orang-orang yang sudah bersama-sama dengan dia selama dia melayani di muka bumi ini. Tuhan Yesus pun sudah begitu banyak melakukan mujizat dan itu sudah disaksikan oleh murid-murid ini. Dan tentunya ketika mereka tidak percaya, mereka degil hatinya, Tuhan sangat menentang sikap ini. Tuhan sangat tidak senang, tidak suka dengan respon yang diberikan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini. Nah, dari hal inilah harusnya menyadarkan murid-muridnya ya, bagaimana Tuhan Yesus sesungguhnya benar-benar bangkit ketika berita itu disampaikan. Ada orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dan mereka sudah pernah melihat bahwa benar Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati dan Tuhan Yesus pun akan bangkit. Seharusnya murid-murid ini sudah sadar, sudah harus tahu bahwa kabar yang mereka terima itu adalah benar. Karena Tuhan Yesus pun sudah pernah mengatakannya. Tetapi yang ada hanyalah kedegilan dan ketidakpercayaan. Maka wajar jika Tuhan Yesus pada saat itu ketika menampakkan diri kepada mereka, Tuhan Yesus mengecam, ya, Tuhan Yesus mencela, mengkritik sikap ketidakpercayaan dan kedegilan murid-muridnya ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal inilah yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Tuhan. Ya, seperti judul renungan firman Tuhan kita hari ini, yaitu jangan tidak percaya dan degil. Ya, ini yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada ketidakpercayaan dan kedegilan hati di dalam diri kita terhadap mujizat-mujizat Tuhan Yesus, terhadap kuasa Tuhan, terhadap janji-janji Tuhan, terhadap berkat-berkat Tuhan. Jika Tuhan Yesus sudah berfirman dan berjanji kepada kita, ya maka kita harus pegang janji itu, firman itu dalam kehidupan kita. Kita yakini dengan sepenuh hati, kita imani bahwa setiap firman Tuhan, janji Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan itu adalah benar adanya dan nyata adanya. Dan juga pasti akan terjadi digenapi di dalam setiap kehidupan kita umat-umatnya yang mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Dia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, aplikasi apa dari pelajaran yang tadi kita sudah terima, kemudian aplikasinya seperti apa dalam kehidupan kita? Apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari berhubung dengan pelajaran tadi yang sudah kita terima? Yang pertama yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita yaitu adalah saat kita membaca atau merenungkan atau mempelajari firman Tuhan, kemudian di dalamnya kita menemukan mujizat Tuhan, kemudian ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan, dan kita membacanya, merenungkannya, melihat peristiwa tersebut yang dicatatkan dalam Alkitab, mari kita mau percayai semua yang tertulis di dalam firman Tuhan itu dengan sepenuh hati kita. Nikmati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ataupun ketika Bapak Ibu mendengarkan khotbah, renungan, dan menemukan juga ada janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang disampaikan dalam khotbah tersebut, maka kita dapat mengaminkan itu di dalam hati, serta ucapkan juga dengan mulut kita sebagai bentuk kepercayaan kita akan janji Tuhan tersebut. Nah, oleh sebab itu saat kita beribadah, ada kemudian orang-orang yang mengatakan amin, atau sang pengkhotbah pun mengajak jemaat Tuhan untuk berkata amin. Itu tidak hanya sekedar perkataan saja Bapak Ibu, tapi itu sebuah bentuk kepercayaan kita juga, ya, bagaimana kita benar-benar mengamini, meyakini janji firman Tuhan.
Dan kemudian selanjutnya juga misalkan kita dalam tantangan atau pergumulan tertentu, mari kita mau ingat janji Tuhan, ataupun saat kita sedang dalam keadaan yang terberkati, mari kita mau ingat setiap ayat-ayat firman Tuhan yang berisikan tentang janji-janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Lalu kita mengucap syukur bahwa benar ternyata firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan itu sungguh nyata dan benar terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada ketidakpercayaan dan kedegilan di dalam setiap hati kita, dalam setiap pribadi, yaitu terhadap janji dan mujizat Tuhan. Ya tentunya Tuhan sangat tidak menginginkan hal ini terjadi. Oleh sebab itu jangan tidak percaya dan degil ya terhadap setiap mujizat Tuhan, terhadap setiap kuasa Tuhan. Karena sesungguhnya semuanya itu nyata. Ya semuanya itu adalah benar adanya dan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan, berkat bagi kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menyaksikan Renungan 79, kiranya menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu dalam kehidupan kami, lebih khusus melalui firman Tuhan yang dapat kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus percaya ya, dan terus meyakini firman Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kami. Jangan sampai ada ketidakpercayaan dan kedegilan hati di dalam kehidupan kami Tuhan terhadap janji-janji-Mu. Karena sesungguhnya janji-Mu, mujizat-Mu itu adalah pasti dan nyata terjadi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Sade Magelang terus hidup di dalam mujizat-mujizatnya Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan juga semakin hari semakin cinta akan Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Tuhan, Engkau adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Engkau berikan. Engkau tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah keluarga GPD Sade Magelang yang percaya kepadamu. Kami aminkan dan terima firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.